Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khalqil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jemaah salat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini Allah senantiasa masih memberikan kita dengan ribuan nikmatnya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan seluruh nikmatnya hingga pagi ini kita bisa istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baiklah para jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nahi munkar merupakan bagian dari cabang iman yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Apa sesungguhnya makna amar ma'ruf nahi munkar? Amar yang berarti perintah, ma'ruf kebaikan. Terjemahannya adalah melaksanakan kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan. Ini merupakan perintah syariat. Bagaimana visi misi hidup kita tidak lain untuk menebar kebaikan, mencari keberkahan. Kemudian nahi mungkar, lawan daripada amar ma'ruf adalah nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini? Mari kita kaji dan mari kita introspeksi. Jadi amar ma'ruf ini segala syariat, segala perintah Allah, sudahkah kita tunaikan, laksanakan dengan baik? Ketika jawabannya sudah dilaksanakan seluruh perintah Allah, ini bertanda bahwa kita sudah melakukan amar ma'ruf. Ya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia, umat Islam khususnya, bisa melaksanakan seluruh perintah Allah tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang katakanlah membuat rusuh dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah tidak ada mengganggu sholat di masjid, tidak ada yang melempar dan lain sebagainya. Beda dengan saudara-saudara kita yang Islamnya minoritas di negara-negara lain. Mereka tidak bisa leluasa melaksanakan perintah Allah. Dan kita patut bersyukur kepada Allah, khususnya di negara kita bisa melaksanakan tanpa adanya penindasan dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada amar ma'ruf, melakukan kebajikan, kebaikan, dan yang paling berat adalah nahi munkar, kita melaksanakan ataupun mencegah kemungkaran.
Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka kemungkaran itu bisa dirubah dengan cara menggunakan tangan. Tangan ini diartikan kekuasaan. Artinya sebuah kezaliman, sebuah permasalahan bisa dihilangkan hanya dengan kekuasaan. Dan inilah pentingnya di dalam negara kita, khususnya lagi terkait dengan politik yang sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum, mulai dari kabupaten sampai presiden. Guna apa? Untuk bisakah kita melaksanakan nahi munkar. Sebab apa? Tanda tangannya orang yang punya kuasa sangat berpengaruh besar dalam sebuah kebijakan. Satu, tanda tangannya bisa berpengaruh dalam membuat kebijaksanaan, dalam membuat kemaslahatan. Benar bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Maka barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, solusinya adalah dengan kekuasaanmu. Dan barangkali inilah yang menjadi motivasi para calon anggota dewan yang akan maju. Tidak lain, motivasi utamanya adalah ingin berbuat, khususnya ketika ada kemungkaran, ingin menjadi orang yang terdepan, ingin merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Yang sudah baik ingin lebih baik lagi. Intinya ingin berkhidmat. Maka kita sebagai umat Islam yang baik, yang cerdas, maka pilihlah wakil-wakil yang baik agar di negara kita tercipta kemaslahatan yang baik. Itu yang pertama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan politik, bahasa mudahnya. Wa illam yastati' fa bil lisan. Kalau kita tidak mampu, tidak punya kuasa menggunakan jabatan, kita tak punya, katakanlah, kebijakan tanda tangan, maka fa bil lisan, sampaikanlah dengan dakwah. Ya, dengan menggunakan lisan kita semampu kita. Artinya kita harus berdakwah kepada jemaah sekalian. Barangkali orang yang saat ini belum mau melaksanakan ibadah kan mungkar. Ini mereka belum yakin hatinya tentang adanya Tuhan. Barangkali orang yang ada yang Islamnya dari kecil sampai dewasa karena Islam keturunan, dikarenakan tidak adanya komunitas yang bisa meyakinkan dirinya untuk masuk Islam, maka dia imannya belum kuat. Bagaimana kita saksikan juga di medsos itu ada orang seniman, budayawan, maaf, kalau nggak salah namanya Sujito Tejo ya, yang bertanya dengan Ustaz Dasar Latif, berikanlah aku satu keyakinan bagaimana aku bisa yakin untuk melaksanakan sholat. Apa itu fungsi sholat? Ternyata ada orang-orang yang memang Islamnya hanya keturunan, kemudian dia tidak mempelajari Islam seutuhnya, sehingga dalam hidupnya tak pernah yakin kalau Tuhan itu ada. Inilah yang namanya kemungkaran. Tugas kita fabil lisan, sampaikanlah dengan lisan, dengan dakwah. Siapakah orang yang bisa mengajak? Orang yang berada di sekelilingnya. Jadi tugas dakwah para jamaah sekalian bukan hanya tugas para dai, para ulama, para kiai, ustaz, tetapi tugas kita semua umat Islam untuk sebisa mungkin mengajak orang-orang di sekeliling kita. Terutama orang-orang ketika kita bergaul, kemudian dia imannya belum kuat, kita kuatkan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah saudaramu, orang di sekelilingmu, bil hikmah,
mengajak kebaikan itu dengan hikmah, dengan kita warnai dulu. Kita contoh sholat yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dermawan. Wa mau'izatil hasanah yang kedua dengan nasihat yang baik. Barangkali orang ini keras hatinya karena belum mendapatkan pencerahan. Barangkali belum mendapatkan sentuhan rohani dari para sahabatnya, kerabatnya, temannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Kurang memberikan nasihat barangkali kita sebagai sahabatnya. Masih banyak di Indonesia ini yang Islamnya hanya Islam keturunan dan dia belum memiliki pemahaman yang sempurna terhadap agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah berdiskusi, jika berdebat gunakanlah dalil-dalil akal. Contoh seperti tadi, kenapa kita harus sholat? Sebab sholat adalah pertama wajib. Kemudian apa hikmah sholat? Sholat bisa mengantarkan ketenangan bagi orang yang beriman. Sholat adalah bentuk komunikasi. Cara kita untuk meyakinkan syariat ini, bagaimana berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian kembali kepada tema tentang kemungkaran, man ra'a minkum munkar. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyad, maka ubahlah dengan kekuasaan. Inilah pentingnya jika kita memang orang yang punya kemampuan memiliki kekuasaan, carilah kekuasaan. Supaya apa? Bisa merubah sebuah keadaan untuk mencari kemaslahatan. Fa illam yastati' fa bil lisan, jika belum sanggup berdakwahlah dengan lisan kita, sampaikan. Kalau memang kita mengajarkannya hanya di tingkat SD, ajarkanlah ke anak-anak SD. Kalau memang kita memiliki komunikasi kepada anak-anak yang dewasa, ajarkanlah ke tingkat SMP dan seterusnya. Kalau memang kita sanggupnya hanya komunitas di kedai kopi misalkan, jadilah orang-orang yang sering nongkrong dengan kita, yakinkan hatinya untuk beriman kepada Allah. Itulah hakikat dakwah. Ya. Fa'illam yastati' fabil qalb. Jika kita belum sanggup menggunakan kekuasaan, belum bisa menggunakan lisan, misalkan kita melihat kemungkaran, kita merasa resah, fabil qalb. Yang ketiga, doakan para jemaah sekalian. Kita nggak boleh putus asa. Sebab apa? Ingat, kita ini hidup di dunia, bukan sedang berada di surga. Jadi wajar kalau di lingkungan kita ternyata kadang ada orang-orang yang nggak beres. Justru tidak beresnya inilah yang harus kita bereskan, kita luruskan. Dan bersyukurlah kita ketika adanya sebuah permasalahan, ketika masih adanya katakanlah problema, ini petanda pintu dakwah terbuka lebar untuk kita semua. Andai kata kita berandai, misalkan orang di dunia ini Islam semua, imannya kuat semua, pertanyaannya, masih perlukah dakwah? Perlu nggak, Pak? Tidak perlu lagi kalau orang sudah imannya kuat, ya kan? Islamnya sempurna, nggak ada lagi tausiah seperti ini, Pak. Nggak perlu lagi Masjid At-Taqwa di RAPP ini mengadakan kajian Rabu dan Ahad. Nggak ada lagi, sebab apa? Orang sudah paham. Berarti tidak perlu lagi ilmu, sebab karena kita masih belum paham, karena masih ada permasalahan, disinilah yang namanya pintu dakwah. Dan ketika pintu dakwah ini masih berlangsung, disitulah pahala mengalir deras untuk kita semua yang menyibukkan diri dalam kebaikan-kebaikan. Ingat bahwa manusia ini tidak sama seperti malaikat.
Kalau malaikat sifatnya itu ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat terus-menerus melaksanakan perintah Allah atau taat kepada Allah. Manusia terkadang menjadi malaikat, terkadang menjadi iblis. Ya. Artinya kadang manusia ini punya dua kemungkinan. Ketika sifatnya taat seperti malaikat. Ketika melakukan kemungkaran berarti sama seperti iblis. Nah, ketika kita berada di zona yang tidak aman berarti mengikuti iblis. Maka solusinya adalah kita luruskan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islam, beriman kepada Allah, melaksanakan syariat, ya kan? Terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah oleh kalian semua apa saja apa yang ada di dunia. Ketika kalian mendapatkan, baik itu didapatkan jabatan, uang, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya, darul akhirah untuk bekalmu menuju surga. Jadi jangan sampai kita dilupakan dengan tujuan awal kita diciptakan untuk menuju Allah. Inna ila rabbika ruj'an. Ingat, kita akan kembali kepada Allah, bukan dunia menjadi budaknya dunia. Nah, ini berarti kita salah. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga urusan dunia. Artinya mari sama-sama seimbang untuk masalah dunia dan akhirat. Tanaman di surga ada di dunia. Jika kita tidak pernah menanamnya, jangan pernah bermimpi kita untuk memetik hasilnya, untuk memanen hasilnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja, ketika kita tidak pernah menanam, jangan pernah bermimpi untuk menuai hasilnya. Artinya, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada tema besar kita, yaitu pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tiada lain tujuannya tak bukan adalah untuk memperkaya amal kita di akhirat sana. Tidak ada lain tujuannya adalah untuk memperberat timbangan kebaikan kita semua di surga sana. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah jadikan kita semua orang yang senantiasa berkah hidupnya, senantiasa bahagia dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.